Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang ini nih, kenceng nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang belum on kamera tolong dibuka ya kameranya biar Bapak lihat. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini, hari Senin 5 Juli 2021. Kita bertemu kembali ya pada pembelajaran sensor suhu ya. Mana kabarnya? Untuk Arsa audionya, Arsa audionya di ini ya. Faisal, Pak Faisal. Di sini Arsa ininya nih yang kompresor itu ya. Baik, sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin sama Zidan. Silakan Zidan. Suaranya Zidan, suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran daring ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hati dimulai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya udah melihat ya di Google Classroom. Untuk absensi sudah semua ya? Sudah, Pak. Coba saya cek ya di Google Classroom-nya apakah sudah absen semua? Di Google. Ini sudah terlihat ya? Sudah, Ya, Pak. sudah hadir semua ya, 13 ya. Oke. Baik. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sensor cahaya ya. Dalam bentuk komponen di LDR ya, Light Dependent Resistor ya. Itu adalah sensor cahaya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang sensor suhu. Apa itu kira-kira sensor suhu itu? Ada yang tahu sensor suhu apa itu secara umum itu? Saya, Pak. Silakan Zidan. Sensor adalah piranti yang dapat mentransformasikan suatu nilai isyarat atau energi fisik ke nilai fisik yang lain serta menghubungkan antara fisik nyala dengan piranti elektronik. Oh ya, bagus ya. Ini udah belajar duluan nih Zidan nih ya. Semangat ya. Jadi saya senang dengan siswa yang seperti Zidan ini. Baik, akan Bapak tampilkan materi ya yang nanti kita akan pelajari. Ini sudah terlihat semua? Sudah terlihat? Sudah. Belum, Pak. Ya. Udah. Hah? Sudah, Pak. Sudah. 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 Nah, kita belajar di materi sensor suhu termistor nih. Nah, jadi apa itu sensor suhu termistor? Nah, kita sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu tujuan dari pembelajaran ini.
Nah, di sini tujuan pembelajarannya didasarkan dari kompetensi dasar, ya, pengetahuan dan keterampilan untuk pengetahuan menganalisis sensor suhu, ya, di KD 3.4. Ya. Untuk IPK-nya itu Bapak turunkan, ya, menganalisis sensor suhu termistor, menyimpulkan sensor suhu termistor. Pada aspek keterampilan, pada KD 4.4 memeriksa sensor suhu. Dengan IPK mengidentifikasi sensor suhu termistor, memeriksa sensor suhu termistor. Nah, ini. Nah, dari IPK Bapak turunkan lagi menjadi tujuan pembelajarannya. Jadi kalian setelah pembelajaran itu harus ada tujuannya, ya. Yang pertama adalah setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis sensor suhu termistor dengan benar. Setelah melakukan diskusi dan literasi, peserta didik dapat menyimpulkan sensor suhu termistor dengan benar. Setelah diberikan suatu permasalahan sensor suhu termistor melalui LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi sensor suhu termistor dengan benar. Setelah diberikan suatu permasalahan sensor suhu termistor melalui LKPD, peserta didik dapat memeriksa sensor suhu termistor dengan benar. Ini tujuan dari pembelajarannya. Nah, untuk strategi pembelajaran, Bapak menggunakan strateginya adalah problem based learning, ya, pada sensor suhu termistor. Nanti ada video pembelajarannya, jadi menganalisis dari video pembelajaran tersebut nanti diterapkan di LKPD, ya, yang Bapak sudah siapkan di Google Classroom. Apakah kalian sudah melihat di Google Classroom pada LKPD-nya sudah, ya? Sudah saya bagikan? Ya. Sudah Pak, sudah. Ya, baik. Baik. Nah, untuk penilaian itu Bapak ambil yang pertama dari pengetahuan, ya. Dari pengetahuan itu berupa tes formatif yang ada di Google Classroom. Nah, sedangkan dari keterampilan juga sama, ya. Dari aspek keterampilan menganalisis, ya, terus memeriksa, ya, melalui video nanti, ya. Terus juga aspek sikap, ya, sikap di dalam proses pembelajaran daring ini. Itu. Selanjutnya di sini contoh, ya. Jadi saya kasih permasalahan, ya. Nanti di permasalahannya, kenapa saya sampaikan ke awal agar kalian punya bayangan apa sih problem based learning itu, gitu kan. Jadi Bapak memberikan di awal dulu, ya. Nah, pertama pada sensor suhu termistor yang akan kalian identifikasi bagaimana PTC tersebut bekerja dan berikan kesimpulan berkaitan pada permasalahan kulkas jika PTC mengalami kerusakan. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi PTC saat nilai resistansinya tinggi. Yang ketiga, bagaimana menganalisis saat PTC nilai resistansinya turun. Terus yang keempat, bagaimana menganalisis jika sekitar suhu termistor NTC panas semakin tinggi, maka apa yang terjadi? Yang kelima, bagaimana memeriksa jika sekitar suhu termistor PTC panas semakin tinggi, maka apa yang terjadi? Itu permasalahannya. Nah, selanjutnya kalian nanti membentuk kelompok, ya, 2 atau 3 orang per kelompok. Nah, kemarin Zaki sudah mengirimkan, ya, sebelum pembelajaran ini, Pak, ini kelompok-kelompoknya, gitu, ya. Jadi hari ini tadi pagi saya dapat WA dari Zaki bahwa sudah siap ternyata, ya. Itu. Jadi terdiri dari 4 kelompok, ada yang isi 3 orang dan juga ada yang 4 orang. Itu. Nah, Bapak masuk ke materi pengertian sensor nih. Tadi yang sudah diutarakan sama Zaki, ya, tadi, ya, Zak? Zidan, Pak. Iya Pak. Oh, Zidan, ya? Iya, Zidan. Ya. Zidan. Tadi pengertian sensor itu adalah piranti yang dapat mentransformasikan suatu nilai atau isyarat energi fisik ke nilai fisik yang lain serta menghubungkan antara fisik nyata dengan piranti elektronika, ya.
Sensor merupakan alat yang berfungsi untuk mendeteksi gejala atau sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi dan bertujuan untuk mengukur tingkat energi ya di sini ya. Nah, di sini selanjutnya masuk ke termistor ya di sini. Termistor adalah tahanan termal ya. Jadi nilai hambatannya bergantung dari suhunya ya. Adalah komponen semikonduktor yang memiliki karakter sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi yang biasanya negatif. Di sini ada dua jenis termistor yang sering kita jumpai dalam perangkat elektronika yaitu NTC dan PTC. NTC kepanjangannya dari negatif thermal koefisien atau temperatur koefisien, dan PTC positif thermal koefisien atau positif temperatur koefisien. Nah, di sini ada prinsip kerja termistor NTC dan PTC. Nah, prinsip kerja NTC ketika suhunya meningkat, maka nilai resistansinya menurun. Nah, selanjutnya prinsip kerja PTC ketika suhu meningkat, maka nilai resistansinya pun meningkat. Nah, ini adalah bentuk dari PTC dan NTC ya, juga ada simbolnya. Nah, di sini simbol PTC, simbol PTC-nya ini ya, itu berbeda dengan NTC. Yang membedakan adalah di sini adalah ada plus ya, plus atau positifnya ya, positif temperaturnya, sedangkan untuk NTC itu negatif ya, negatif temperatur. Ya, simbolnya hampir mirip, cuman ada keterangannya ya. Ini di sini min T, yang di sini adalah plus T. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak yang masih bingung gitu? Bentuknya hampir mirip, cuman yang membedakan tulisannya. Kalau tulisannya hilang gimana? Warnanya mungkin, Pak. Kalau hilang ya pas harus diukur dulu ya dengan perbedaan suhu yang ada di sekitar sini, itu diukur apakah jenis NTC ataupun PTC gitu. Ada yang masih bingung nggak? Untuk komponennya sendiri bentuknya hanya itu apa ada model yang lainnya, Pak? Bentuknya ini kan udah disablon nih ya. Ya. Ada juga yang tidak ada tulisannya, hanya bulat saja. Ya, hanya bulat kayak di PTC relay yang di kulkas itu kan ada tuh. Tapi bentuknya enggak seperti ini. Cuma bulat, nanti modelnya kayak dijepet itu. Gitu. Jadi kalau ketika dia rusak biasanya pecah gitu kayak gitu. Karena panas berlebih gitu, akhirnya dia retak atau pecah, itu seperti itu. Jelas di sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Lanjut ya, Bapak ya. Iya, Pak. Nah, cara memeriksa termistor PTC dan NTC. Kalian di rumah punya multimeter atau tester ya. Itu bisa dipraktekkan. Beli komponen di toko elektronik ya. Atau toko yang menyediakan spare part kulkas, itu di situ ada ya, ada PTC dan juga NTC. Nah, kalian bisa nanti ukur ya di rumah kalau penasaran. Nah, di sini ada contohnya ya, nilai tahanan yang terdapat dalam termistor dapat diperiksa dalam keadaan suhu ruang. Ya, setelah mengetahui suhu ruang, maka berikutnya adalah memeriksa termistor dalam keadaan panas. Misalnya menggunakan alat pemanas solder, pengering rambut, ya. Selanjutnya mengukur menggunakan tester ohmmeter pada kedua ujung kaki ya, pada kedua ujung kaki termistor tersebut. Jadi bisa diukur ya dalam kondisi panas, misalkan menggunakan tadi ya pemanas solder, pengering ya. Juga sebaliknya, misalkan menggunakan es batu yang untuk keadaan dingin, itu bisa diukur. Itu ada perbedaannya. Ada pertanyaan di sini? Cukup, Pak. Udah jelas. Pak, mau Ya, nanya, Pak. ya silakan. Itu kalau misalnya pas di tes itu kayak kagak bisa dikenali ukurannya itu gimana tuh, Pak? Nggak ada tulisannya maksudnya? Atau ukuran?
Iya, jadi kalau diukur itu tuh jadi kayak beda, Pak. Jadi kalau PTC itu kan kalau diukur itu kan berarti kan apa ya? Kalau panasnya nilai tahannya jadi naik kan ya itu kan PTC kan ya. Iya Nah, ya. itu kalau apa kayak itunya tuh nggak jalan gitu, Pak. Kayak jarum itu kayak jalannya tuh cuman beberapa doang. Itu gimana tuh, Pak? Nggak Oh, terlihat signifikan gitu. berarti tapi ketika ada perubahan suhu, misalkan diukur suhunya misalkan dari 45 derajat, 60 ya, terus misalkan 70 itu ada perbedaan nggak kira-kira? Iya, cuma kayak Apa stuck rasa stuck di situ aja? Apa stuck eh, ketika ada perubahan suhu cuman diukur itu nilainya ya segitu-segitu aja gitu. Kayak gitu. Iya, Pak. Oh iya, berarti kalau misalkan diukur ya dengan misalkan suhunya 35 derajat, terus 40, 50, ternyata yang kita ukur nilainya segitu saja, berarti PTC itu rusak. Ya, karena nilai hambatannya tidak berubah gitu. Harusnya kalau PTC yang bagus ya, komponen yang bagus itu diukur ya ketika ada perubahan suhu ruang ya, panas ataupun dingin itu nilai hambatannya itu harus berubah. Itu. Paham? Paham, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Cukup? Nah, lanjut ya. Lanjut. Ini contoh rangkaian sensor suhu termistor untuk menggerakkan relay. Ya. Di sini ada suhu ruang normal ya. Nah, dalam kondisi relaynya off, ya kan? Ini suhu ruang normal, ya. Ini menggunakan jenis adalah termistor dari ini lambangnya adalah negatif temperatur ya. Nah, sedangkan suhu ruang naik ini relaynya on. Ya kan? Kenapa? Karena dalam kondisi normal ini antara ground dengan basis pada transistor itu terhubung atau ke grounding. Maka ya, tegangan picu ya yang masuk ke basis itu tidak membuka dari tegangan kolektor ke emitor. Jadi tegangan ke sini ini ada hambatan, dia langsung masuk ke grounding. Jadi tegangan di sini adalah 0 volt. Sedangkan transistor bekerja untuk silikon itu tegangan rendahnya paling bekerja itu 0,7 volt. Itu sudah bekerja. Maka ketika suhu ruangnya ini dinaikkan ya, maka nilai hambatannya akan semakin tinggi sehingga ya ground yang ada di sini itu tidak terhubung ke basis langsung. Karena di sini ada nilai hambatan ya. Ada nilai hambatan di sini. Maka tegangan dari VCC masuk ke R1 ya. Misalkan R1-nya 1 kilo. Misalkan tegangannya di sini adalah 5 volt. Relaynya menggunakan konsumsi 5 volt ya tegangannya. Maka di sini ada tegangan 1 ya. Masuk ke basis. Ya. Jadi tegangan di sini tidak langsung ke sini. Tidak langsung ke ground. Maka transistor ini bekerja sehingga membuka keran ya dari basis ya, memicu tegangan VCC mengalir ke emitor. Dari emitor masuk ke kumparan relay sehingga relay bekerja ya. Jadi
kondisi saklar yang di sini itu terhubung. Nah, dari sini ada pertanyaan. Paham, Pak. Paham? Paham. Paham, Pak. Baik. Lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut. Nah, Bapak sudah sediakan link video ya. Terus materi juga tadi pagi saya share ke WA ya, grup WA. Nah, videonya saya sudah juga mendownloadnya ya. Jadi tinggal diputar nanti video ini dianalisis ya untuk mengerjakan LKPD ya. Nanti saya akan putar videonya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Laksono Mugi. Pada pelajaran hari ini adalah mata pelajaran sensor dan memasuki subbahasan NTC dan PTC. NTC dan PTC ini seperti diketahui, NTC adalah negatif temperatur koefisien dan PTC adalah positif temperatur koefisien. Untuk simulasi kita mengambil simbol pada Proteus. Ini adalah PTC. Kemudian untuk mengetahui karakternya bahwa PTC ini akan merespon perubahan suhu menjadi perubahan hambatan. Sehingga bisa kita ukur perubahannya menggunakan ohmmeter. Ya, ini ohmmeternya. Kita setting. Ini kita hubungkan ke PTC. PTC mempunyai 2 kaki. Kita bisa simulasikan. Ini kalau ada tulisan max seperti ini artinya skalanya terlalu perlu kita besarkan. Ya. Ini artinya berarti 1 kilo ohm pada suhu 25 derajat. Apabila suhu kita naikkan, bisa kita lihat pada saat 28 derajat ini hambatannya sudah naik. 30 derajat semakin naik. Dan pada saat suhu 37 derajat hambatannya semakin naik. Ini pada saat 39 derajat sudah 1,1 kilo ohm. Dan semakin kita turunkan, ini pada suhu 20 derajat hambatannya 0,9, dan semakin turun 6 derajat maka hambatannya semakin kecil, sehingga disebut PTC karena semakin suhu naik maka hambatannya naik, dan semakin suhunya turun hambatannya juga turun. Satu lagi yang bisa kita coba yaitu adalah untuk NTC. NTC kita bisa ambil di sini. Ya, kita pakai yang generik aja. Nah, ini NTC-nya. Kita bisa lihat nanti NTC reaksinya terhadap ya, ini NTC. Bisa kita lihat. Ini pada saat 25 derajat suhu hambatannya sekitar 14,7 kilo. Pada saat suhunya kita naikkan,
Bisa kita lihat, kita naikkan ini hambatannya semakin turun. Semakin turun, suhu semakin naik, hambatan semakin turun. Suhu semakin naik, hambatan semakin turun. Apabila suhunya kita turunkan, maka hambatannya semakin naik. Ini suhu turun, hambatan semakin naik. Sehingga kita sebut negatif temperatur koefisien, karena kalau suhunya naik, hambatannya turun. Kalau suhunya turun, hambatannya naik. Baik, demikian mungkin penjelasan tentang NTC-PTC hubungannya dengan perubahan hambatannya. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas perubahan suhu pada NTC-PTC terhadap tegangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terdengar kan tadi suaranya dan videonya bagus? Sudah, Pak. Benar, Pak. Sudah. Ya. Selanjutnya tugas ya. Kerjakan LKPD sensor suhu termistor yang ada di Google Classroom ya. Nah, selanjutnya kalian juga diskusikan ya permasalahan sensor suhu termistor yang terdapat pada LKPD dengan anggota kelompok ya. Kelompok 1 itu dengan Arif ya, tolong didiskusikan nanti dengan anggota kelompoknya. Terus kelompok 2 ketuanya adalah Kayan, didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Terus selanjutnya Zidan ya, sama juga ya didiskusikan dengan anggota kelompok. Dan kelompok 4 Zaki diskusikan. Nah, permasalahannya tadi ya yang sudah diutarakan awal, Bapak menuliskan lagi supaya kalian paham ya, ingat ya ini apa permasalahannya ini ya. Permasalahan 1 ya pada sensor suhu termistor yang akan kalian identifikasi, bagaimana PTC tersebut bekerja, dan berikan kesimpulan berkaitan pada permasalahan kulkas jika PTC mengalami kerusakan. Ini untuk kelompok 1 ya. Jadi nanti masing-masing siswa itu mengerjakan 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Tapi nanti untuk presentasi kelompok ya, kelompok 1 itu mengerjakan di nomor 1. Nah, kelompok 2 mengerjakan di 2 dan 3. Sedangkan kelompok 3 mengerjakan di nomor 4. Kelompok 4 mengerjakan di nomor 5. Dari sini cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Coba kalian diskusikan dari sekarang. Oke, untuk diskusi kelompok 1, saya ingin bertanya nih, menurut kalian, bagaimana ketika PTC mengalami kerusakan pada kulkas? Untuk Dimas dan Alulu, Kalau menurut saya, dari mengidentifikasi PTC bekerja jika suhu sekitar tinggi, maka nilai resistansinya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Terima kasih. Alulu ada yang mau ditambahkan untuk diskusi kelompok 1? Halo, Lu. Menurut saya, jika pada permasalahan pada kulkas, jika PTC mengalami kerusakan, maka kompresor tidak bekerja. Jadi untuk diskusi kelompok 1,
jawaban dari Dimas dan Alulu itu udah cukup meyakinkan masalah pada petisi pada kulkas ketika bermasalah pada komponen tersebut. Dilanjutkan kepada kelompok 2 yang mau mendiskusikan. Ya, berdasarkan hasil dari kelompok 2, bagaimana mengidentifikasi PTC saat nilai resistensinya tinggi? Bagaimana Dewi? Kalau menurut saya, dalam mengidentifikasi PTC saat ini, nilai resistansinya tinggi pada saat perubahan suhu di sekitar PTC semakin tinggi. Kalau menurut Faisal gimana? Iya. Faisal. Iya, iya. Ini apa? Bagaimana menganalisis saat PTC nilai resistensinya turun, Faisal? Menganalisis resistansi turun. Saat nilai resistansi turun itu berdasarkan hasil menganalisis PTC saat nilai resistansinya turun itu perubahan suhu di sekitar itu rendah, Pak. Gitu ya. Gimana kelompok 2 itu? Menganalisis Itu PTC adalah- nilai resistannya turun. Dilanjut untuk kelompok 3. Itu jawabannya dari ini udah cukup tuh Kayang? Ya, cukup Pak. Cukup ya. Nanti masukan-masukan dari teman-temannya di ini ya, ditampung ya. Ya. Ada lagi yang didiskusikan di kelompok 2? Tidak ada lagi Pak. Silakan dilanjut untuk kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk kelompok 2 yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, lanjut kepada materi pembahasan. Bagaimana menganalisis jika sensor suhu termistor MTC panas semakin tinggi, maka apa yang terjadi selanjutnya? Ya, silahkan untuk Erna Ayesi untuk kemukakan jawabannya. Waktu dan tempat yang dipersilakan. Baik, prinsip kerja sensor itu semakin panas, suhu yang terdeteksi maka nilai resistansinya akan semakin turun. Untuk Gus Fian, apakah ingin melengkapi jawabannya? Cukup. Pak. Silakan Gus Fian. Kelompok 3 apakah sudah diskusi?
memang sudah benar tadi apa yang disampaikan oleh teman kita yaitu Erna Aesi berdasarkan hasil menganalisis termistor NTC jika dipanaskan pada sekitar sensor maka nilai resistensinya akan turun sesuai dengan gravitasi suhu dan nilai resistensi karakteristik termistor NTC. Ya, sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Waktu dan tempat kami persilakan untuk kelompok 4 menampilkan hasil presentasinya. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah memberikan diskusi untuk kelompok 4. Oke, di sini kelompok 4 akan berdiskusi tentang materi yang sudah dijelaskan. Sebelumnya dahulu tahannya ke Kalau menurut saya, jika termistor PTC semakin panas dan semakin tinggi, maka PTC akan memutus aliran listrik. Dan pada saat termistor bekerja sehingga panas dan mengakibatkan suhu tinggi, maka nilai resistansi menjadi tinggi dan memutus aliran listrik. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan untuk Ridho, bisa menjelaskan? Berdasarkan hasil memeriksa di termistor PTC, jika dipanaskan pada sekitar sensor, maka nilai resistansinya naik sesuai dengan grafik laju, suhu, dan nilai resistansinya karakteristik termistor PTC. Ya. Terima kasih Teguh dan Ridho sudah berdiskusi untuk kelompok 4. Sekiranya cukup Pak untuk kelompok 4. Terima kasih. Baik, diskusinya kelompok 1, 2, 3, 4 sudah cukup semua Pak? Perlu ditambahkan lagi? Untuk diskusi cukup Pak. Cukup Pak. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup nanti kalian bikin presentasinya. Nanti Bapak tunggu untuk hasil dari diskusi ini kamu tampilkan ya. Tampilkan di PowerPoint-nya. Nanti kalau ketika ada yang enggak punya laptop, nanti dikasih temennya untuk nanti ditampilkan. Minta tolong ya ke di sini siapa yang punya komputer nanti ditampilkan. Nanti kamu tinggal membaca dari hasil yang kamu sudah buat. Cukup jelas di sini? Jelas Pak. Jelas Pak. Ya silahkan. Bagi yang sudah siap ya untuk ininya boleh ditampilkan, silakan. Kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 ada punya laptop atau tidak? Kalau kelompok 1 belum siap, boleh kelompok 2 maju duluan nggak apa-apa. PowerPoint-nya udah masuk apa belum ya di Zoom? Belum. Arif, udah siap kelompoknya? Udah siap. Oke. Tinggal ditampilkan aja hasil ininya. PowerPoint-nya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Zaki Zuhair karena telah meminjamkan laptopnya untuk presentasi kelompok 1. Saya perwakilan dari Muhammad Arif Hidayah dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang permasalahan pada sensor suhu termistor.
Pada sensor suhu termistor yang diidentifikasi, bagaimana PTC tersebut bekerja, dan berikan kesimpulan hasil mengidentifikasi next. Dan berikan kesimpulan berkaitan pada permasalahan kulkas jika PTC mengalami kerusakan. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Dimas dari kelompok 1. Ya, dari hasil mengidentifikasi sensor suhu PTC, dari hasil mengidentifikasi PTC bekerja jika suhu sekitar tinggi maka nilai resistansinya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika suhu sekitar rendah pada PTC maka nilai resistansinya akan terendah. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya dipersilakan untuk Alulu untuk mempresentasikan. Berkaitan pada permasalahan pada kulkas, jika PTC mengalami kerusakan, maka kompresor tidak bekerja karena PTC berfungsi untuk mengendalikan aliran listrik yang masuk ke dalam lilitan bantu. Pada saat kulkas belum bekerja, nilai resistansi PTC rendah. Sebab temperatur PTC masih sama dengan lingkungan sehingga arus listrik yang mengalir pada lilitan dapat menimbulkan kutub bantu yang kuat. Ketika arus listrik mengalir melewati PTC, maka nilai resistansi PTC akan naik seiring bertambahnya temperatur pada PTC dan pada waktu yang sama putaran rotor kompresor akan semakin cepat dan sampai pada kecepatan maksimal. Pada saat rotor berputar dengan maksimal, nilai resistansi akan sangat tinggi, sehingga yang mendapat aliran listrik hanya lilitan utama. Sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya dipersilakan ada yang mau bertanya dari kelompok lain untuk kelompok 2, 3, dan 4. Terima kasih kepada Saudara Arif dari kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Coba sebutkan 2 golongan termistor. Soalnya, sebutkan 2 golongan termistor. Saya jawab ya, Teguh. PTC atau positive temperature coefficient dan NTC yaitu singkatan dari negative temperature coefficient. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah benar. Sudah. Ada lagi kelompok yang mau bertanya? Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mengizinkan untuk mengajukan pertanyaan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan PTC? Sekian, terima kasih. Ada yang mau menjawab kelompok 1? Alulu atau Dimas? Yang ingin menjawab pertanyaan dari Zidan dari kelompok 3. Oke. Untuk menjawab pertanyaan Zidan, soalnya adalah menanyakan tentang termistor PTC adalah jawabannya yaitu termistor PTC adalah termistor positive temperature coefficient yang memiliki sifat kebalikan dari termistor NTC. Prinsip kerja termistor PTC yaitu ketika terjadi peningkatan temperatur suhu yang mengenainya maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pula terhadap nilai resistansi termistor itu sendiri. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Zidan dari kelompok 3?
Ya, itu sudah betul apa yang telah disampaikan kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya, sangat tepat sekali. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Apa kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan? Sudah cukup, Arif. Ada kritik atau saran untuk kelompok 1? Ya, untuk kelompok 1 dari saya udah cukup ya. Lanjut di kelompok 2. Coba lanjut. Dipersilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Zaki Zuhair atas penampilan presentasi kelompok 2-nya. Saya ingin menjelaskan satu, bagaimana mengidentifikasi PTC saat nilai resistensinya tinggi. 2, bagaimana menganalisis saat PTC nilai resistensinya turun. Dari hasil mengidentifikasi dan menganalisis PTC akan dilanjutkan oleh Dewi dan Faisal. Jadi, mengidentifikasi PTC saat nilai resistansinya tinggi, yaitu dalam mengidentifikasi PTC saat nilai resistansinya tinggi pada saat perubahan suhu di sekitar PTC semakin tinggi. Terima kasih. Iya, untuk bagaimana menganalisis saat PTC nilai resistansinya turun itu berdasarkan hasil dari menganalisa PTC saat nilai resistansinya turun pada saat perubahan suhu di sekitar itu rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain, kelompok 1, 3, dan 4? Ayo, kelompok lain, ada yang ditanyakan nggak ke kelompok 2? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Apa sudah jelas di kelompok 2? Sudah jelas, Pak. Penjelasan presentasinya? Sudah jelas. Sudah jelas? Oke, lanjut di kelompok 3. Silahkan. Ya, silakan kelompok 3. Sebelumnya terima kasih kembali untuk Zaki yang telah meminjamkan laptopnya untuk menampilkan hasil presentasi kami. Baiklah, lanjut ke slide selanjutnya, pertanyaan. Permasalahan yang dialami, bagaimana menganalisis jika sekitar suhu termistor NTC panas semakin tinggi, maka apa yang terjadi selanjutnya? Silakan untuk Erna Esi untuk mengemukakan jawabannya. Ya, jika hasil menganalisis termistor NTC jika dipanaskan pada sekitar sensor, maka nilai resistansinya akan turun sesuai dengan grafik laju suhu dan nilai resistansi karakteristik termistor NTC tersendiri. Ya, terima kasih atas pernyataan yang telah dikemukakan oleh Erna Esi. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang seputar masalah pada termistor NTC? Silakan kelompok 1, 2, dan 4 ada yang mau ditanyakan? Saya Kayan, perwakilan kelompok 2, ingin bertanya. Jika sekitar suhu termistor NTC panas semakin tinggi, maka apa yang terjadi?
Terdengar tidak soalnya? Kalau menurut hasil menganalisa kami, ya kembali kepada tolong Zaki untuk kembalikan ke slide pernyataan. Di situ tadi sudah dikemukakan oleh Erna Esi. Kembali kami ulangi, berdasarkan hasil menganalisis termistor NTC, jika dipanaskan pada sekitar sensor, maka nilai resistensinya akan turun sesuai dengan grafik laju, suhu, dan nilai resistensi karakteristik termistor pada NTC. Apakah jawabannya sudah cukup jelas untuk kelompok 2? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup. Cukup ya. Lanjut di kelompok 4. Silakan. Ya, silakan untuk lanjut untuk kelompok 4. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 4, saya Zaki Zuhair. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kelompok 4. Untuk Karita, tolong dibaca permasalahannya. Baik, untuk permasalahannya bagaimana memeriksa jika sekitar suhu termistor PTC panas semakin tinggi, maka apa yang terjadi? Bisa dijawab oleh Hasil memeriksa termistor PTC. Berdasarkan hasil memeriksa termistor PTC, jika dipanaskan pada sekitar sensor, maka nilai resistansinya akan naik, sesuai dengan grafik laju, suhu, dan nilai resistansi karakteristik termistor PTC. Untuk Rido, tolong jelaskan tentang grafik karakter PTC dan NTC. Ini adalah gambar grafik karakteristik PTC dan NTC. Yang berwarna merah garis berwarna merah itu adalah NTC dan garis berwarna biru itu adalah PTC. Untuk yang garis merah, dari nilai resistansinya 2500 ohm itu turun menuju nilai resistansinya 500 pada suhu 250 Kelvin. Sedangkan PTC itu nilai resistansinya misalkan 1000 ohm. Itu ketika suhunya 250 Kelvin, maka nilai resistansinya menjadi 2500 ohm. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Rido yang sudah menjelaskan tentang grafik karakteristik PTC dan NTC. Di sini kami sudah mempresentasikan hasil kelompok 4. Jika ada yang bertanya dari kelompok 1 sampai 3, ada yang bertanya? Dari kelompok 1, ada pertanyaan silakan. untuk kelompok 4. Soalnya adalah, apa yang terjadi jika komponen termistor rusak atau mengalami masalah? Oke, dari kelompok 4 ada yang bisa menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, kerusakan pada fungsi termistor akan menyebabkan pengaturan suhu menjadi bermasalah dan kompresor tidak dapat bekerja. Oke. Gimana? Cukup. Kelompok 1 sudah bisa jelas dengan jawaban dari Elita tersebut? Cukup jelas. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ya, nggak ada. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya dari hasil presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk menyimpulkan ya hasil dari presentasi tadi ya. Yang saya amatin dari kelompok yang bagus, dari kelompoknya Zaki ya, untuk dari keseluruhan apa yang telah dipresentasikan sekarang. Silakan untuk Zaki. Ya, Pak. Ya, kesimpulan dari presentasi tersebut yaitu satu hasil mengidentifikasi termistor PTC jika nilai
resistansinya tinggi, maka suhu di sekitar PTC juga tinggi. Kedua, hasil menganalisis termistor PTC, jika nilai resistansinya turun, maka suhu di sekitar PTC juga terendah. 3. Hasil menganalisis termistor NTC, jika dipanaskan pada sekitar sensor, maka nilai resistansinya akan turun. Keempat, hasil memeriksa termistor PTC, jika dipanaskan pada sekitar sensor, maka nilai resistansinya akan naik. Terima kasih, itulah kesimpulan dari presentasi kali ini. Ya, baik. Apa yang telah disimpulkan dari kelompok 4 ya, perwakilan dari kelompok 4 untuk Zaki itu sudah cukup mewakili ya semua ya kesimpulan yang kita pelajari. Saya kira cukup ya untuk materi pada pembelajaran sensor suhu termistor. Untuk nanti kita belajar di materi selanjutnya adalah sensor suhu bimetal ya. Apa itu sensor suhu bimetal ini ya. Jadi kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya di materi sensor suhu bimetal. Baik, saya kira cukup untuk materi hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Selanjutnya sebelum mengakhiri kita sebaiknya untuk berdoa ya. Berdoa dipimpin sama Arif nih, silakan. Arif Hidayah, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa agar di pertemuan selanjutnya dapat dilancarkan dan semua anggota yang di sini itu sehat walafiat. Amin. Terbilang untuk kondisi kali ini sedang mewabahnya COVID-19 dan bagi para teman-teman yang berada di rumah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya untuk doa semuanya mohon angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena udah kami setengah itu. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwim 'alaina fihi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, saya kira cukup. Saya akhiri. Terima kasih. Jaga kesehatan kalian ya. Selama pandemi saya harap untuk jangan keluar rumah. Jadi yang nggak penting lah ya. Kalau terlalu penting boleh gitu. Tapi yang nggak penting jangan keluar rumah. Karena di Jakarta sekarang jalan-jalan sudah di portal semua ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.